Ma'asyiral muslimin, jamaah sholat maghrib Masjid Ar-Rahmah Sungai Andai, Banjarmasin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin wal hadirat, adik-adik yang Allah muliakan. Mari kita kembali bersyukur kepada Allah biqauli alhamdulillah wa syukrulillah atas limpahan rahmat dan nikmatnya kepada kita, terutama nikmat hidayah berupa iman dan Islam, nikmat kesehatan, nikmat panjang umur, nikmat waktu luang yang Allah berikan kepada kita, sehingga dengan nikmat itu kita dapat melaksanakan sebagian dari perintahnya, yakni melaksanakan sholat fardu maghrib secara berjamaah di masjid yang penuh rahmat ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah, terlimpah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, para pengikut beliau yang setia, baik yang dulu, sekarang maupun yang akan datang. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di majelis yang mulia ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hamba Allah yang taat, yang takwa, calon-calon penerima syafaat yang agung dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam atas izin Allah Subhanahu wa taala kelak pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat, adik-adik yang Allah muliakan, alhamdulillah atas izin Allah, ini merupakan takdir yang Allah tetapkan di Lauh Mahfuz, bahwa Bapak Ibu bertemu dengan ulun, tidak diduga dan tidak disangka. Pengurus Masjid Ar-Rahmah nelpon ulun agar mengisi waktu yang luang ini. Bagi Bapak Ibu yang ingin menyaksikan kajian Ustadz yang hari ini tidak hadir, mudah-mudahan tulus ikhlas, tidak kecewa, karena jelas beda ya. Samanya sama-sama dari Banyu Biru ya. Solo, Banyu Biru itu Solo Tigo, Jawa Tengah ya. Alhamdulillah, sebelum kami menyampaikan mata kuliah kita ngaji bareng Ma'rifatul Quran. Jadi ini para mahasiswa ini, kita mengkaji ayat-ayat suci Al-Quran. Ulun sampaikan dulu bahwa ulun namanya Muhammad Nasroh Nasir RA, dari Pondok Tahfiz Madinatul Quran Banjarmasin, yang dibina oleh Ustadz Masudi HS, yang rumah beliau di sebelah. Gak ada yang tidak kenal beliau kan? Nah, beliau itu pembina Pondok Tahfiz Madinatul Quran, salah satunya. Alhamdulillah, kami di pondok mengajar Ma'rifatul Quran setiap malam Sabtu untuk santri Pondok Tahfiz Madinatul Quran. Kemudian kajian hadis arba'in Imam Nawawi malam Senin. Kemudian juga yang lain, misalnya ada masjid yang ustadznya berhalangan, kemudian yang nasibnya lagi baik, itu menghubungi ulun gitu ya. Alhamdulillah, satu kesempatan yang luar biasa yang nggak bisa kami bayangkan ya. Dan tentu semua yang hadir ini mungkin para donatur Madinatul Quran yang kami tidak mengenal satu persatu, karena Madinatul Quran sejak didirikannya sampai sekarang itu banyak dari jamaah masjid Muhammadiyah di Banjarmasin yang setiap bulannya mengalirkan dana infaknya ke pondok kami. Alhamdulillah. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adik-adik yang Allah muliakan. Tema kita tadi saya sudah minta izin, temanya bebas. Nah, jadi alhamdulillah, jadi kami kenalkan kajian Ma'rifatul Quran. Siapa tahu nanti mau
mengundang lagi, ada dilanjutkan ya. Tapi kalau misalnya cuma sekali ini aja ya tidak apa-apa ya. Yang penting kami sudah menyampaikan satu kebenaran. Nanti biar takmirnya yang melanjutkan, kami siapkan kitabnya. Ma'rifatul Quran kami tulis sendiri dengan teman-teman. Kemudian juga setiap yang kami mengisi kajian itu bukunya kita susun sendiri. Kenapa? Gampang. Kalau tulisan sendiri kan gampang. Tapi kalau nyontek agak kelpek-kelpek gitu ya. Alhamdulillah ya. Baik, tema kita adalah mengenal tugas para nabi dan rasul. Ya, setelah kita mengenal Al-Quran, apa itu Al-Quran? Kita semua insya Allah sudah pada tahu Al-Quran itu apa. Al-Quran adalah kalamullah, firman Allah yang diturunkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui malaikat Jibril, yang merupakan mukjizat yang luar biasa. Bagi siapa yang membacanya dicatat sebagai ibadah. Inilah Al-Quran. Nah, kemudian pada malam ini kita akan membahas tentang tugas diutusnya para nabi dan rasul. Para nabi sejak Nabi Nuh sampai Nabi Isa, kemudian ditutup baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kepada kita agar dalam rangka mensyukuri nikmat Allah yang ada pada diri kita semua, yang Allah firmankan di dalam surah 16 ayat 78, ini adalah alat kita belajar. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Wallahu, dan Allah akhraja yang mengeluarkan, min butuni dari perut ibukum kalian, la ta'lamuna syai'a dalam keadaan tidak tahu apa-apa, tidak bisa apa-apa, tidak punya apa-apa. Kemudian Allah memberikan kepada hamba tersebut 3 potensi sebagai alat untuk belajar. Wa ja'ala, dan aku jadikan, lakum bagi kalian bangsa manusia, as-sam'a, pendengaran, wal absara, dan penglihatan, wal afidah, dan hati. Untuk apa? Agar supaya apa? La'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur dengan nikmat itu. Dari ayat ini sebagai pengetahuan untuk kita semua, bahwa kita semua ini adalah dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilahirkan oleh ibu kita masing-masing, dimiliki oleh bapak kita masing-masing, dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Kemudian Allah berikan kepada kita pendengaran, penglihatan, dan hati, agar dengan itu semua kita termasuk orang-orang yang bersyukur, yakni menggunakan nikmat tersebut untuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, adik-adik yang Allah muliakan, informasi terkait dengan masalah tugas Nabi terdapat dalam surah An-Nahl ayat 36. Insya Allah nanti kalau pulang dari sini dibuka masing-masing surah 16 ayat 36 ya. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut. Wadanlah sungguh kot sungguh, lakot sungguh, ba'atsna kami telah mengangkat, menjadikan, mengutus, fi pada kulli setiap umatin umat, sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, rasulan seorang rasul. Apa tugasnya? Anik butullaha, agar beribadah,
menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Ini yang pertama. Jadi tugas para nabi dan rasul adalah mengajak umatnya, mengajak kaumnya agar kaumnya beribadah hanya kepada Allah semata. Dan ini sudah disepakati antara kita dengan Allah. Pada saat kita berada di alam ruh, sebelum kita dituangkan ke dalam janin kita, maka Allah menyatakan, alastu birabbikum. Kita semua pada waktu itu qalu bala syahidna. Ketika Allah menyatakan, bukankah aku ini Tuhan kalian yang akan menghidupkan kalian, yang akan menunjuki kalian, yang akan memberi rizki kepada kalian, yang akan menghidupkan kalian, yang akan mematikan kalian, yang akan kalian sembah, yang akan kalian taati, yang akan kalian terima balasannya. Masih panjang. Kemudian kita semua pada waktu itu menyatakan qalu. Mereka semua menyatakan bala. Betul. Bujur Tuhan bujur pian adalah Tuhan ulun, ya. Kalau ditanya kira-kira masih ingat enggak ya peristiwa itu? Masih ingat kada? Kada ingat. Makanya nangis waktu lahir kan? Karena lupa, ya kan? Lupa, direbut oleh syaitan. Tapi Allah SWT sayang banget amat kita. Kemudian kita dineng-neng. Neng-neng itu bahasa Jawa ya. Dineng-neng ini dibisai, ya, dibisai supaya tidak nangis. Tenang aja. Nanti akan aku utus seorang manusia yang akan mengingatkan kesepakatan kau dan aku. Meneng akhirnya bayinya. Itu pun kita masih nggak ingat lagi. Maka alhamdulillah ternyata utusan itu sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Dari sekian nabi dan rasul yang dikasih kitab, mulai dari Nabi Ibrahim Suhuf, Nabi Musa Taurat, Nabi Dawud Zabur, Nabi Isa Injil, kemudian yang terakhir ditutup yaitu Nabi kita Muhammad SAW dengan nama kitabnya Al-Quranul Karim. Nah, kesepakatan itu ada di dalam surah Al-A'raf ayat 172. Itu kita sudah sepakat. Apabila kemudian kita mengingkarinya, itulah yang disebut dengan kafir. Manakala kita menerima separuh, mengingkari sebagian, itu yang disebut dengan munafik. Apabila kita sudah tahu peraturan, kemudian dilanggarnya, itu yang disebut dengan fasik. Apabila kita sudah dikasih tahu, kemudian kita mau tahu dan berusaha untuk tahu dan mengamalkan, maka itu yang disebut dengan mukmin. Tinggal kita menerima kelompok yang mana. Itu semua ada di dalam Al-Quranul Karim. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah SWT, adik-adik yang Allah muliakan. Jadi tugasnya para nabi dan rasul adalah menyuruh kepada kaumnya agar menyembah, beribadah kepada Allah SWT semata. Apakah Allah itu? Siapakah Allah itu? Dulu ulun waktu sekolah mahasiswa ya, itu saya ngambil mata kuliah tauhid. Di dalam mata kuliah tersebut itu ada soal, ma huwallah, apakah dia Allah? Apakah dia itu? Apakah Allah itu? Maka kemudian dibuka di dalam kamus Ensiklopedia Islam. Di sana ada pengertian Allah. Allah adalah zat yang maha mengikat. Allah itu adalah zat yang maha mengikat. Kalau kita ini makhluk yang diikat. Diikat dengan apa? Diikat dengan kesepakatan, diikat dengan peraturan, diikat dengan perintah-perintah, diikat dengan larangan. Dan apabila kita merasa diikat oleh Allah, begitu Allahu Akbar, gak usah terkejut. Itu pasti panggilan untuk sholat. Tapi bagi orang yang tidak paham, ketika
sedang haur, sibuk kita belajar, begawe ya, melayani konsumen, begitu Allahu Akbar, loh, kok adzan lagi? Padahal tadi barusan saya sholat asar. Oh, gitu ya. Kenapa? Karena kita belum merasa terikat dengan Allah. Coba kalau kita merasa terikat dengan Allah, maka segala sesuatunya tidak ada yang berat. Ya, itu makna daripada Allah. Nah, kemudian tugas Nabi yang kedua, wajtanibut taghut. Ya, setelah mengajak kepada kaumnya dan umatnya untuk beribadah kepada Allah semata, yang kedua, para nabi dan rasul memberitahu kepada kaumnya agar menjauhi taghut. Itu jamak ya. Jamak daripada toho ya. Toho itu sifatnya. Tohu itu jamak ya. Artinya segala sesuatu yang disembah selain Allah itu tohut. Apakah itu berupa harta? Apakah itu berupa wanita? Apakah itu berupa keluarga, anak, istri, kendaraan, bisnis, sawah ladang, apapun yang kita takutin ya, sama dengan takutnya kita kepada Allah, maka itu sudah menjadi tauhid, sudah menjadi berhala. Tetapi di dalam Al-Quran, yang dikenal di dalam Al-Quran, tauhid itu bosnya adalah Fir'aun. Fir'aun itu adalah bosnya tauhid. Makanya Musa dan Harun, Musa diutus oleh Allah agar mendakwai bapak angkatnya yaitu Fir'aun. Karena Musa itu pelat, karena dulu waktu halus itu makan bara, karena mau dibanting oleh Fir'aun, ya, mencabut jenggotnya Fir'aun, maka kemudian direlai, dipisailah oleh istrinya ya, Mbak Asia, Mas Fir'aun. Namanya bukan Fir'aun sih, Fir'aun itu adalah nama dinasti, Fir'aunisme. Namanya adalah Ramses II, ya, Mas Ramses. Jangan gitu dong, Musa ini kan anak kecil, nggak tahu ini jangan-jangan apa yang dikatakan tukang juru tebak itu, bahwa ada dari kalangan Bani Israel yang nanti akan menumbangkan kejayaan saya. Diuji dulu gimana caranya, ya, gitu kan. Lalu diletakkan satu bara, satu buah atau wadai. Alhamdulillah Musa itu yang berangkang tuh mau ngambil buahnya, tapi alhamdulillah atas pertolongan Allah melalui Jibril kemudian dibelokkan kepada baranya. Itu akhirnya jadi korban, lidahnya nggak jadi fasih. Makanya Musa minta tolong membuat proposal kepada Allah agar diutus sebagai wazir, yaitu Harun. Ya, alhamdulillah proposalnya diterima dan dikabulkan. Jadi kita ini ternyata untuk mengusulkan regenerasi kita itu tidak apa-apa, ya. Kita bikin proposal. Misalnya kita ini ketua RT sudah masa baktinya beberapa periode. Nah, kemudian menjelang pensiun mengajukan ini anak saya untuk menggantikan saya. Misalnya, tidak apa-apa, ya kan? Nah, maka kemudian menyampaikan, kata Allah pada Musa, ya Musa, datangi Fir'aun, berikanlah penjelasan kepada mereka, siapa tahu mereka itu akan berubah. Maka kemudian innahu toho, sesungguhnya Fir'aun itu melampaui batas. Makanya jamaknya itu tohud, ya kan? Nanti di dalam surah Al-Baqarah 256 tambah 1 ya, 257 itu ada istilah Allah dan tauhid. Nah, itu ya. Itu. Nah, kemudian ternyata Fir'aun inilah yang dijadikan lambang di dalam Al-Qur'an sebagai tauhid. Ya. Makanya nanti Bapak Ibu kalau ada waktu buka surah Al-Qamar.
nanti itu ada ayat walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal min mudzakir, itu 4 kali. Ya, yang pertama ayat 17, yang kedua ayat 22, yang ketiga 32, yang keempat 40. Ini sebagian ustadz ini menyampaikan ayat ini adalah jaminan Allah betapa mudahnya Al-Qur'an untuk dipelajari, termasuk di dalamnya dihafal. Ya. Tetapi ketika saya mengkaji, selain itu bahwa ayat ini adalah satu jeda. Ya, surah Al-Qamar ayat 1 sampai 16 itu Allah menceritakan kepada Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad itu dihina, dicaci maki ketika berdakwah, menyampaikan kebenaran kepada umat manusia ketika itu. Maka Allah SWT menghibur pada Rasulullah bahwa tugas Nabi itu memang seperti itu. Dan setiap Nabi menyampaikan kebenaran pasti dihina, pasti dicaci maki, pasti dihalang-halangi. Maka kemudian Allah menceritakan yang pertama kepada Nabi Muhammad tentang Nabi Nuh. Ketika Nabi Nuh berdakwah kepada kaumnya nyaris 1000 tahun kurang 50 tahun, itu hanya mendapatkan beberapa ekor saja, beberapa ekong saja, tidak sampai 1000 orang. Bahkan konon katanya tidak sampai 100 orang. Ketika dimasukkan ke dalam kapal itu enggak sampai 100 orang katanya. Masya Allah, luar biasa. Pantas kalau Nabi Nuh itu enggak sabar. Akhirnya doa mustajabnya dikeluarkan. Ya Allah, turunkan azab kepada mereka semua yang tidak mau beriman kepadamu ya Allah. Biarkan mati semuanya orang-orang kafir itu. Kabul. Kalau begitu oke, tapi kamu sudah habis ya doa mustajabnya. Tidak apa-apa ya Allah, aku sudah nggak tahan. Nggak tahan. Dakwah 950 tahun, siang dan malam, cuma dapat beberapa orang saja. Iya, kalau kita ini ya sudah, ya kan. Nah, akhirnya apa? Oke, kalau begitu kamu bikin kapal. Kalau bikin klotok itu kan di pinggir banyu ya. Ini bikin kapalnya di atas bukit sana. Makin kaumnya menyambatin, ya kan? Ya ini Nuh ini makin gila ini, bujur-bujur gila kata mereka. Masya Allah, kalau kita yang digituin, mungkin sudah stop. Mungkin ya Allah aku berhenti jadi nabi aja, dah jadi kaum aja gitu ya. Doanya dikabulkan, kemudian Allah turunkan azab kepada kaumnya yang kafir ya dengan badai banjir, tenggelam. Lalu Allah berfirman, walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Dan sungguh, ini sungguhnya itu 4 kali Pak. La sungguh, qad sungguh, laqad sungguh, yassarna, di situ ada kata sungguh. Dan sungguh kami telah memudahkan Al-Qur'an itu sebagai peringatan. Maka adakah di antara kalian yang mau mengambil peringatan? Dan sungguh kami telah memudahkan Al-Quran itu sebagai pelajaran. Maka adakah di antara kalian yang mau mengambil pelajaran? Artinya peristiwa yang dialami oleh Nabi Nuh terhadap kaumnya ini agar menjadi pelajaran bagi kita. Apa yang menyebabkan kaumnya mendapatkan azab yang demikian? Karena mereka mengingkari atas Allah. Apa yang disampaikan Nabi Nuh itu enggak direken, enggak dikubris, ya itu makanya diazab. Kemudian beralih generasi setelah Nuh, Allah angkat dari kalangan mereka. Ketika itu tidak ada yang kafir lagi, tapi kemudian beranak pinak lagi, kemudian ada juga yang masih kafir. Siapa mereka? Dari keturunannya Nuh, yaitu kaumnya Nabi Hud, yaitu kaum Ad. Ya, itu yang melatar belakangnya dari ayat 18 sampai 21. Ya, ketika Nabi Hud menyampaikan, wahai kaumku, sembahlah Tuhan saja, selain Tuhan jangan. Apa kata mereka? Sama. Jadi sikap mereka sama dengan kaumnya Nabi Nuh, ya kan? Lagi-lagi Nabi Hud tidak sabar, akhirnya minta kepada Allah agar diturunkan azab kepada kaumnya. Maka Allah turunkan azab kepada kaumnya, namanya badai angin. Angin itu selama 7 malam 7 hari itu melanda kaumnya Nabi Hud, ya. Kaum Ad itu
tunggang langgang seperti pohon kurma yang kena badai gitu ya. Itu. Kemudian ayat 23 sampai 31. Allah ceritakan lagi, ini adalah kaumnya Nabi Samud. Kaum Samud nabinya Nabi Soleh. Ya, mereka juga balelo, bandel-bandel, ya. Baik Nabi Soleh, kalau memang kau Nabi, tolong keluarkan unta dari batu itu. Nabi Soleh minta kepada Allah, ya Allah, penuhi permintaannya itu. Kira-kira beriman kada? Ternyata keluar unta dari batu itu. Itu satu-satunya unta yang keluar bukan dari induknya, yaitu. Nanti kalau ada teka-teki silang gitu ya, unta siapa yang keluar tidak dari induknya, dari ibunya onta, yaitu ontanya Nabi Soleh. Nabi Soleh pesan, wahai kaumku, jangan kau ganggu itu onta, biarkan saja, ya, ambil manfaatnya, peras susunya silahkan, tapi malah disembelih. Nah makanya ya Nabi Solehnya ya marah toh, namanya manusia kan keterbatasannya ada. Maka kemudian minta kepada Allah agar diturunkan azab. Apa azab yang diturunkan Allah? Suara yang menggelegar, sehingga dengan suara itu memengkekkan telinga kaumnya, matian semuanya, kecuali yang masih beriman. Kemudian ayat 33 surah Al-Qamar sampai 39. Ini berbicara tentang kaumnya Nabi Lut. Ya, apa yang mereka lakukan? Dakwahnya sama. Jangan sampai menyembah pada selain Allah. Tapi merekanya mengingkari sama. Maka kemudian diturunkan apa azabnya? Yaitu hujan batu badainya. Maka kemudian setelah itu ayat 40 ditutup dengan walaqad yasarna. Setiap walaqad yasarna itu Allah mengajak bicara. Hendaknya peristiwa-peristiwa yang dialami oleh orang-orang sebelum kita, yang mereka semuanya diazab oleh Allah karena ini. Jangan sampai kita nasibnya seperti itu. Cukup kita taat kepada Rasul kita, kan begitu. Maka kemudian ayat 41 sampai selesai Allah berbicara tentang dinasti Fir'aunisme. Maka Fir'aun menjadi orang yang berkuasa, menjadi orang yang ya mengaku Tuhan. Kemudian Fir'aun juga kekuasaannya luar biasa, tentaranya banyak sekali, ya. Nah maka kemudian saking kuasanya itu pada puncaknya mengaku sebagai Tuhan. Makanya diutuslah seorang nabi dan rasul, yaitu Musa, untuk mendakwai Fir'aun. Alhamdulillah menolak. Akhirnya apa? Fir'aun diazab dengan ditenggelamkannya di Laut Merah. Kalau ingin ketemu Fir'aun, silahkan datang ke Mesir. Di sana ada mumi Fir'aun. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hadirin yang mulia. Ini maksud daripada walaqad yasarnal Qur'ana lidzikri. Itu seperti itu. Nah, kemudian ayat-ayat yang lain setelah Allah menyatakan tadi ya, itu lanjutan surah An-Nahl ayat 36 tadi, faminhum hadallah. Sebagian dari mereka setelah disampaikan dakwah para nabi kepada kaumnya, mereka ada yang mendapatkan hidayah dari Allah. Wa minhum man haqqat dolalah alaihi dolalah. Dan sebagian dari mereka sudah ditetapkan sebagai orang-orang yang sesat. Fasiru fil ardi fangturu kaifa kana akibatul mukadzibin. Maka berekreasilah, berjalanlah di muka bumi. Kemudian perhatikanlah orang-orang yang diceritakan di dalam Al-Quran itu, mulai kaumnya Nabi Nuh sampai umatnya Nabi Isa, ya, itu apa yang terjadi, ya. Kenapa? Karena mereka semuanya kena azabnya karena mereka mendustakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Al-Quran sekarang sudah turun. Pertanyaannya dari 6.236 ayat ini, kira-kira sudah berapa ayat yang sudah kita hafal? Yang sudah kita hafal berapa ayat yang sudah kita pahami? Yang sudah kita pahami berapa ayat yang sudah kita amalkan? Yang sudah kita amalkan berapa ayat yang kita mengamalkannya ikhlas karena Allah?
Ini PR untuk kita semua. Oleh karena itu, sebelum kita nanti menyesal di sana, dan penyesalan itu tidak ada artinya, maka saat inilah kita mengubah nasib kita. Agar jangan sampai nasib kita itu seperti orang-orang yang diceritakan Allah di dalam Al-Quran. Kalau kita membaca Al-Quran, mulai awal sampai akhir, itu isinya ada 8, Pak. Menurut metode 8M yang saya tulis, itu ada 8 pemberitahuan Allah di dalam Al-Quran. Yang pertama perintah, yang kedua larangan, yang ketiga kabar gembira, yang keempat ancaman, yang kelima kisah-kisah, ya, yang keenam perumpamaan, yang ketujuh pernyataan, yang kedelapan adalah perbandingan. Jadi 8 hal inilah yang Allah jelaskan di dalam Al-Quran sebagai maklumat untuk kita semua. Adapun kalau ada yang lebih dari 8 itu menggunakan metode dalam penelitiannya yang berbeda, itu tidak masalah. Tapi menurut hasil penelitian saya, yaitu metode 8M, cara mudah menghafal Al-Quran per ayat, isinya ada 8 pemberitahuan. Dan setiap ayat, baik yang pendek maupun yang panjang, dari Al-Fatihah sampai An-Nas, itu isinya pemberitahuan. Dan setiap pemberitahuan adalah pernyataan. Kalau ayat itu pernyataan, maka perlu sikap kita. Seperti walaqad yassarna Qur'ana lidzikri, dan sungguh kami telah memudahkan Al-Quran untuk dipelajari, itu pernyataan. Ya, Allah menyatakan tentang mudahnya Al-Quran untuk dipelajari. Fahal min mudakir, maka adakah orang atau di antara kalian yang mau mengambil pelajaran? Kan begitu. Jadi Allah itu mengajak diskusi kepada kita. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, bagi Bapak Ibu yang ingin melanjutkan kuliahnya Ma'rifatul Quran, bisa menghubungi kami di pondok. Tugasnya 2 aja, ya. Diberikan 1 modul, 1 bulan 1 juz. Tugasnya apa? Nulis. Di situ sudah ada kolomnya, sudah ada untuk menulis, memindahkan. 1 bulan 1 juz. 30 bulan 30 juz. Insya Allah, ya, daripada kita menunggu mati tidak ada kegiatan, lebih baik kita isi kegiatannya seperti itu. Karena tugas kita ini kan menunggu 2 hal kan, ya. Yang pertama menunggu waktu sholat, yang kedua menunggu dijemput oleh malaikat Israel, ya kan. Nah, sebentar lagi mungkin ini sudah mau sholat, ya kan. Tapi belum ya. Ini sudah belum ini? Belum ya, nanti bunyi kan? Oke. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, adik-adik yang Allah muliakan. Tugas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada di dalam surah Jum'ah ayat 2. Ayat 2 ini Bapak Ibu, ini akibat dikabulkannya doa kakek moyangnya yaitu Ibrahim. Doa Nabi Ibrahim itu ada di dalam surah Al-Baqarah ayat 127, 128, 129. Ini yang 129. Di mana Allah SWT memohon pada Allah agar diangkat seorang nabi, seorang rasul yang membacakan ayat-ayatnya Allah SWT. Nanti Bapak Ibu buka aja ya, juz 1 ayat 127 kemudian sampai 129. Nah, dikabulkan doa Ibrahim dan Ismail untuk generasi beliau itu ada di dalam surah Al-Jum'ah ayat 2. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Dialah Allah SWT yang mengutus, yang menjadikan seorang yang ummi, tidak pandai membaca dan tidak pandai menulis, bukan buta huruf, ya. Dari kalangan mereka sendiri Allah angkat seorang rasul. Tugas beliau adalah yatslu alaihim ayatihi, membacakan ayat-ayat Allah kepada mereka, kepada orang-orang Mekah ketika itu dan juga orang-orang Madinah. Jadi Rasul itu membacakan Al-Quran, dibaca aja Pak, enggak dijelaskan, enggak, dibacakan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Udah gitu aja. Karena orang Arab kan paham, karena Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab.
Ar-Rahmanir Rahim, Malik Yaumiddin. Seperti imam kita tadi kan, sampai selesai baca itu. Kemudian yang kedua, wa yuzakkihim. Kemudian Allah Allah menyuruh kepada Rasulullah. Nah, ini sudah habis. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, mungkin itu yang dapat Anda sampaikan. Mudah-mudahan Allah SWT senantiasa merahmati dan meridhoi kita semua. Ulun mohon maaf, pasti banyak kelirunya, banyak salahnya dalam mendampingi kajian ini. Mari kita tutup dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.